فبأي آلاء ربكما تكذبان فبأي آلاء ربكما تكذبان فبأي آلاء ربكما تكذبان صدق الله العلي العظيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Kami mengucapkan terima kasih. Acara selanjutnya selawat. Selawat yang akan dipimpin oleh Al-Mukarram Al-Syekh Muhammad Nopal bin Ali Goso. Halo, cek cek.
wa maulana Muhammadin adada ma fi ilmillahi sholatan daimatan bidawamil mulki Ilahi sholatan daimatan bidawamil mulkin lahilah salim ala sayyidina wa maulana Muhammadin Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin adada ma bi ilmillahi sholatan daimatan bidawamil mulkillahi sholatan daimatan bidawamil mulkillahi Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wala takun minal iman inadun alal waton anu fakma kullu mayyadika yauma qawmi ayat qaimama kullu mayyadika yauma qawmi ayal qaimama pusaka hati wahai tanah airku cintaku dalam imanmu kan nasibku bagi bangsaku pusaka hati wahai tanah airku cintaku dalam imanmu jangan halangkan nasibku bangkitlah hai bangsaku Indonesia negeriku engkau panji martabatku siapa datang mengancammu kan binasa di bawah durimu siapa datang mengancammu kan binasa di bawah durimu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami ucapkan terima kasih. Acara selanjutnya ceramah. Ceramah pertama yang akan disampaikan oleh Ismarullah. Padanya kami persilahkan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kurang rame, saya ulangi sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kurang kompak, saya ulangi sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kan gini enak didengarnya. 2 kali lah lagi, cuman tidak enak. Cukuplah, ini aja dah ada yang kesal. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajma'in. Qala rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'd. Kaki boleh getiran nih. Mana nih? Yang sama-sama kita muliakan, yang sama-sama kita hormati, yang sama-sama kita harapkan berkah ilmu nafi'nya, muassis Pondok Pesantren Darul Hikmah, yakni beliau Romo Kiai Haji Shalihuddin Sofwan. Semoga beliau sekeluarga diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kebaikan fid dunya wal akhirah, amin ya rabbal alamin. Seterusnya yang saya hormati kepengurusan jajaran Pondok Pesantren Darul Hikmah, baik dari ketua pondok, penasihat, ketua keamanan, ketua kebersihan, yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu tanpa mengurangi rasa hormat saya kepada beliau semua. Wabil khusus yang saya hormati ketua muhadarah yang selalu membimbing kita menjadi santri yang talenta, tidak kenal lelah. Siapa lagi kalau bukan Al Ustadz Al Mukarram Acok Marlen Al-Bugisi. Beliau itu orang Bugis ya. Memang orang Bugis ini itu keren. Selanjutnya yang saya hormati teman-teman santri seperjuangan dalam menuntut ilmu. Pertama-tama dan yang paling utama ialah puja-puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat, taufik, hidayah serta inayahnya sehingga kita dapat berkumpul di tempat yang mulia ini dalam rangka bermukhadarah. Kedua kalinya, salawat serta salam selalu tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dengan sekurang-kurangnya mengucapkan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad sallallahu alaihi. Masya Allah. Di zaman sekarang ini banyak dari kita yang selalu berkeluh kesah atas kehidupan yang sedang kita lalui. Padahal sudah begitu banyak kenikmatan yang telah Allah berikan kepada kita semua, baik dari kenikmatan materi, bisa mondok, bisa makan, bisa minum, bisa beli rokok, bisa pacaran, bisa punya istri. Terlebih lagi kenikmatan yang berupa kesehatan badan jasmani maupun rohani yang selalu Allah berikan kepada kita semua. Sampai seorang pun dari kita tidak ada yang bisa menghitung kenikmatan tersebut. Kenapa semua itu bisa terjadi? Ada yang tahu kenapa? Karena kurangnya rasa syukur di dalam diri kita. Sabar dulu. Tarik napas dulu. Gugup kawan. Bingung nyampaikan apa sebetulnya.
Janganlah kau ketawa kita, malu aku. Jadi rasa syukur itu paling penting di dalam hidup kita. Padahal begitu banyak nikmat yang telah Allah berikan kepada kita, tetapi kita masih merasa tidak bahagia. Contohnya seperti ini, Kang Anhar itu Allah berikan ketampanan, tinggi, putih, sispek, tapi masih merasa kurang. Kenapa? Karena masih banyak jerawat. Nah, itu karena tidak merasa bersyukur. Atau seperti Kang Nopal, tinggi, sispek, gagah, tapi masih merasa kurang putih. Nah, tidak akan pernah bahagia jikalau kita tidak pernah merasa bersyukur. Oh, ini karena kurang pede makanya pakai masker. Para santri yang saya hormati, di zaman sekarang dari kita semua juga banyak yang merasa bahwa dirinya itu selalu kesusahan dan sedikit sekali kebahagiaan di dalamnya. Seolah-olah kita merasa bahwa bahagia itu tidak tercipta untuk kita, saking banyaknya kesusahan di dalam diri kita. Padahal di dalam sholat kita tidak ada meminta yang namanya kesenangan terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak ada. Siapa di sini yang pernah di dalam sholatnya itu minta kesenangan terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala? Tidak ada. Lalu apa yang kita minta di dalam sholat kita? Ada yang tahu apa yang kita minta di dalam sholat kita? Yang kita minta di dalam sholat kita ialah ihdinas siratal mustaqim. Bukan kesenangan, tapi tunjukkanlah kami jalan yang lurus. Seperti apa itu jalan yang lurus? Apakah seperti jalan tol yang tidak ada lika-likunya, atau seperti jalan tol yang tidak ada tikungannya? Bukan seperti itu. Tetapi jalan yang siratal ladzina an'amta alaihim, yaitu jalan orang-orang yang diberikan kenikmatan. Bukan juga jalan ghairil maghdubi alaihim, bukan jalan orang yang dimurkai, apalagi waladhdallin, orang yang tersesat. Lalu seperti apa jalan orang-orang yang diberi kenikmatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala? Yaitu jalan seperti para kekasihnya Allah, para rasulnya Allah. Contohnya seperti junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana hidup beliau itu penuh dengan yang namanya susah payah dan sedikit sekali kesenangan di dalamnya. Sebelum lahir tidak ada mempunyai bapak ketika lahir, dan banyak lagi pokoknya. YTTA, YPPA yang paham-paham aja. Tetapi beliau selalu merasa bahagia. Kenapa bisa begitu? Karena beliau selalu bersyukur atas apa yang telah Allah tetapkan kepada beliau. Jadi bisa kita pahami bahwasanya bagaimanapun keadaan yang kita hadapi, jikalau ada rasa syukur di dalamnya, maka kebahagiaanlah yang akan kita rasakan. Dan ahli bahasa pernah berkata, dengarkan ya, ahli bahasa pernah berkata, nama akulah. Ahli bahasa pernah berkata, kepo ya. Ahli bahasa pernah berkata, lupa aku Bang Yus. Ahli bahasa pernah berkata, Assalamualaikum. Sesungguhnya ahli bahasa pernah berkata bahwasanya rasa bersyukur itu adalah kunci segala kebahagiaan dan jalan menuju ketenangan. Jadi bagaimanapun keadaan yang kita hadapi, selalu bersyukur. Bagaimanapun kesenangan yang kita dapati, jikalau tidak ada rasa syukur di dalamnya, maka tidak ada kebahagiaan di dalam kesenangan tersebut. Contohnya Kang Yusri, misalnya dia botak,
kena gundul gara-gara main PS keluar. Tapi dia selalu bersyukur atas apa yang telah terjadi. Makanya Kang Yusri ini selalu happy, selalu senang. Berbeda kalau seperti kayak Kang Anhar. Kang Anhar itu payahlah lagi, cewek banyak suka, hafalan lancar, jamaah lancar, tapi masih kurang bersyukur. Kenapa Maula tidak mau kepada Kang Anhar? Itu kurang bersyukurnya. Panjang lebar yang saya sampaikan, mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan. Wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mengucapkan terima kasih. Acara selanjutnya ceramah yang akan disampaikan oleh Haris. Padanya kami silahkan. Cek, mas. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati beliau pengasuh Pondok Pesantren Darul Hikmah Romo Kiai Salahuddin Sofwan. Yang saya ulangi lagi. Yang saya hormati beliau pengasuh Pondok Pesantren Darul Hikmah, beliau Kiai Romo Haji Salahuddin Sofwan. Semoga beliau diberikan kesehatan badan jasmani maupun rohani, diberikan rezeki yang lancar, diberikan anak dan cucu yang soleh dan solehah, dan juga beliau mudah-mudahan diberikan lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma. Yang saya hormati penasehat Pondok Pesantren Darul Hikmah Al Ustadz Bahrul Ilmi. Semoga beliau diberikan ketabahan untuk menasehati kita semua. Dan yang saya hormati Ketua Pondok Pesantren Darul Hikmah Al Ustadz Subki Mas Hadi beserta wakilnya Al Ustadz Khaidir Ali. Semoga beliau diberikan ketabahan, kelancaran dalam menjalankan amanah yang telah ditetapkan kepadanya. Semoga beliau diberikan kesehatan badan jasmani maupun rohani. Yang saya hormati Ketua Madrasah Pondok Pesantren Darul Hikmah Al Ustadz Haitami. Semoga beliau diberikan kesehatan badan. Dan yang saya hormati Ketua Aliyah Pondok Pesantren Darul Hikmah Al Ustadz Bahrul Ilmi. Dan yang saya hormati Ketua Keamanan Gus Lutfi Abdillah. Semoga beliau diberikan ketabahan untuk mengamankan kita semua yang bejat ini. Siapa yang bejat? Makanya minta maaf dengan Ustadz Gus Lutfi Abdillah. Yang saya hormati Ketua Kebersihan Al Ustadz Arsyuddin Murdis, mungkin tak dapat hadir pada hari ini. Beliau guru saya, motivasi saya, yang mengajarkan saya slogan. Semoga beliau diberikan kesehatan badan, mendapatkan istri yang soleh dan solehah. Amin Allahumma amin. Yang tak lupa saya hormati, ini yang paling spesial ini, yang memberikan kesempatan saya berdiri pada malam hari ini, yaitu Al Ustadz Al Mukarramah Al Aco Ustadz Aco Merlin Al Bugisi. Terima kasih telah memberikan kesempatan saya berdiri di hadapan hari ini. Allahumma shalli ala Sayyidina Muhammad.
Yang tak kalah penting yang saya hormati kawan-kawan seperjuangan menuntut ilmu karena Gusti Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang mana pada malam hari ini kita diberikan kesehatan badan jasmani maupun rohani sehingga kita dapat berkumpul di majlis yang insyaallah yang mulia ini dengan mengadakan rutinitas kita setiap malam Senin setelah Isya latihan bukan fitness, bermuhadarah. Kedua kalinya beriring salam, tak lupa pula kita curahkan kepada baginda kita Nabi Agung, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan sekurang-kurangnya mengucap Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Tunggu bentar. Nengok materi dulu. Hilang nih. Pada saat ini ataupun detik ini yaitu banyak santri yang kurang baik. Ini ada tutorial menjadi santri yang lebih baik. Iya, tutorial supaya kita semua menjadi lebih baik untuk kedepannya. Yang pertama apa? Yang pertama kita harus menata niat kita. Sebelum mondok kita dari rumah niat kita apa? Apakah niat kita mencari ilmu? Apakah niat kita cuman hanya untuk jalan-jalan? Apakah niat kita terpaksa karena disuruh orang tua? Mulai malam ini marilah kita perbaiki niat kita untuk menuntut ilmu. Habiskan tenagamu karena menegakkan agama Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita semua mendapatkan ilmu barakah di dunia wal akhirah. Allahumma amin. Ini yang kedua, lanjut yang kedua. Yang pertama niat. Yang kedua ini masalah tentang adab. Al-adabu faqal ilmi. Sesungguhnya adab itu lebih tinggi daripada ilmu. Orang yang berilmu belum tentu orang beradab. Tapi kalau orang yang beradab itu pasti berilmu. Sekarang banyak santri-santri yang tidak memiliki adab. Contohnya siapa? Kita masih memperbaiki adab kita selama masih di Pondok Pesantren Darul Hikmah ini. Yang pertama, ada yang namanya adab kita kepada orang tua, kepada kiai kita, kepada guru-guru kita, kepada kawan-kawan kita atau konco-konco kita. Ada juga yang namanya adab kita kepada tetangga kita. Nah, yang pertama adab kepada orang tua kita. Ini seringkali kita tidak beradab kepada kedua orang tua kita. Contohnya ketika nelpon, Assalamualaikum, halo, mak, duit habis nih mak. Sama tuh sama. Maka perbaikilah adab kita mulai hari ini kepada orang tua kita, guru-guru kita, kiai kita, kawan-kawan kita dan keluarga kita dan lain-lain. Dan adab ini banyak sekali berlaku di pondok kita yang kurang beradab. Contohnya ngomong jelek. Ini yang berlaku sekarang di pondok kita. Seperti mengatakan cuk. Tidak, ini hanya menyontohkan. Bukan berarti saya miso-miso ya. Cuk, geteli. Itu tidak boleh. Karena di tanah Jawa atau tata krama orang Jawa itu kurang beradab. Apalagi ini orang Jawa sudah mengetahui tapi dia masih mengucapkannya. Siapakah dia? Sadar diri sendiri. Yang ketiga, tutorial yang ketiga, yaitu kita harus mempang di pondok.
Pondok ini tidak tempatnya untuk bermalas-malasan. Pondok ini tempatnya kita serius, habiskan tenaga kita untuk menuntut ilmu. Ada pepatah mengatakan, betapa pentingnya kita tidak bermalas-malasan di masa muda. Ungkapan itu berbunyi, tidak ada kenyamanan di masa tua ketika kita atau bagi kita yang bermalas-malasan di masa muda. Jadi renungilah itu, kata-kata itu. Ungkapan dari Imam Syafi'i pula. Terima kasih. Ini ada ungkapan dari Imam Syafi'i pula. Ungkapan dari Imam Syafi'i tentang betapa pentingnya bersusah payah untuk menuntut ilmu. Ungkapan itu berbunyi, tidak ada kemudahan. Tunggu saya ulangi ya. ST. Kesalahan. Ungkapan dari Imam Syafi'i tentang pentingnya bersusah payah mencari ilmu dan belajar. Ungkapan itu berbunyi, jika kamu tidak sanggup menahan lelahnya belajar, maka kamu harus sanggup menahan pedihnya kebodohan. Jika kamu gagal, jangan tangisi keadaan, tapi tangisilah harapan yang tak betul-betul kau perjuangkan. Mungkin selebihnya, kalau ada salah, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Yang ada semua pada di sini, apabila tingkah laku saya, penyampaian saya, adab saya di luar ataupun di dalam sini kurang beradab kepada kalian semua, saya mohon maaf, beribu maaf kepada kalian semua jika lau saya memiliki salah yang disengaja maupun tidak disengaja. Saya akhiri, wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami ucapkan terima kasih. Acara selanjutnya Bilal dan khutbah. Bilal yang akan disampaikan oleh Billy, khutbah yang akan dibawakan oleh Nopal. Kepadanya kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu yusallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala asrafil arabi wal ajam wal imamati wal madinati wal haram sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. وزدت يا ربي وكرما ومحبة وتعظيما. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أن يوم الجمعة سيد الأيام وعيد المسلمين، وعن السلف الصالح أن الخطبة فيها مكان ركعتين، فإذا صعد الخطيب والمنبر وشرف الخطبة فلا يتكلمن أحدكم، وقد ورد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا قلت لصاحبك يوم الجمعة الأنصت والإمام يخطب فقد لغوت. وفي حادث آخر
ومن لغى في الجمعة له أنصتوا واسمعوا وأطيعوا رحمكم الله أنصتوا واسمعوا وأطيعوا رحمكم الله أنصتوا واسمعوا وأطيعوا رحمكم الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi wafaqana li ada'il ibadat wa wafaqana ala kaifiyati tasabil sa'adat. Ahmaduhu subhanahu wa ta'ala ni'amil mutaraddifat. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah syahadatan tunji qailaha minnal muhlikat. Wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu al-muayyadu bi afdalil ayati wal mujizat. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi bihasbi ta'aqibul awqati was sa'ad. Amma ba'd. Faya ayuhan nas ittaqullah fi jami'il halat atubu ilaihi yaghfiru lakum dzunubi wa zalat. Hadirin rahimakumullah, di malam hari yang mulia ini marilah kita berusaha untuk terus meningkatkan kadar keimanan serta ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan cara melaksanakan dan menjunjung tinggi segala perintah Allah serta meninggalkan dan menjauhi sejauh-jauhnya dari apa yang dilarang Allah. Semua itu kita lakukan dengan penuh keikhlasan dan kesungguhan, semata-mata mengharap ridha Allah. Di samping itu kita pun harus senantiasa memikirkan dan mensyukuri segala nikmat dan anugerah yang telah diberikan Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Jangan sampai kita menjadi umat atau manusia yang lalai atau menjadi manusia yang kufur nikmat. Kalau sudah demikian yang terjadi, maka Allah akan menurunkan bala atau bencana. Maka kesempatan khutbah kali ini saya akan menguraikan hikmah di balik bencana yang akhir-akhir ini banyak melanda negeri kita tercinta Indonesia. Allah menceritakan dalam Al-Quran tentang umat-umat terdahulu yang lalai serta kufur nikmat, sehingga mereka dimusnahkan dari muka bumi dengan berbagai bencana yang sangat mengerikan karena ulah mereka yang sudah melampaui batas, seperti yang dialami oleh kaum Ad, kaum Tasamud, kaum Bani Israel dan lain-lain. Semoga Allah menjadikan kita umat yang pandai bertobat, pandai bersyukur, serta menjauhkan kita dari golongan orang-orang yang lalai melampaui batas. Demikian khutbah pada hari ini, semoga bermanfaat dunia akhirat. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa ma kana Allahu liyu'adzibahum wa anta fihim wa ma kana Allahu mu'adzibahum wa hum yastaghfirun. Barakallahu li wa lakum fi Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa zikril hakim. Fataqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fastaghfiru innahu wal ghafurur rahim. Alhamdulillahi kama yajibu alaina min hamdihi wa ta'zimihi wa naskuruhu subhanahu wa ta'ala ihsanih wa in'amih wa takrimihi wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah izaman liqadrih wa ashhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu natiku wa biwahyih. Allahumma salli wa sallim
Allahumma salli wa sallim ala abdika wa rasulika Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man ittaba'a millatahul qaumah amma ba' fa ya ayuhan nas ittaqullaha ta'ala wa ati'uhu fa inna ta'atahu aqwamu wa aqwa. Allahumma ansur lil Islam wal muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Ibadallah, uzkurullahal azim yazkurkum wazkuruhu ala ni'amihi yazidkum wa la zikrullahu akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami ucapkan terima kasih. Acara selanjutnya sambutan yang akan disampaikan oleh Ketua Pondok. Padanya kami silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang sareng-sareng kita muliakan Romo Kiai Haji Sholihuddin Sofwan selaku pengasuh Pondok Pesantren Darul Hikmah. Mugi-mugi panjenenganipun sekeluarga tansah pinaringan kesehatan, panjang umur, kesabaran, keberkahan di dalam mendidik kita semua. Amin amin ya rabbal alamin. Mugi-mugi beliau diberi anak yang soleh dan solehah. Amin amin ya rabbal alamin. Yang saya hormati jajaran kepengurusan Pondok Pesantren Darul Hikmah, jajaran kepengurusan Madrasah Sanawiyah, Madrasah Aliyah Pondok Pesantren Darul Hikmah, dan yang tidak lupa pula yang saya hormati teman-teman santri yang berbahagia. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena dengan rahmat, taufik dan hidayahnya kita semua bisa berkumpul di ruangan yang penuh barokah ini dalam rangka latihan muhadharah. Salat berikan salam semoga selalu tercurahkan kepada baginda kita, Nabi besar kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam biqaulina Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Teman-teman santri yang berbahagia, adapun berdirinya saya di depan ini ingin menyampaikan beberapa patah kata atau menyampaikan pengumuman, pemberitahuan, dan sifatnya sangat penting. Tolong didengarkan. Yang saya ucapkan ini hanya satu kali, tidak ada pengulangan sama sekali. Jarang ya saya sambutan. Gak apa. Yang pertama yang ingin saya sampaikan, sudah tahu belum nih? Belum. Yang pertama nanti malam Selasa atau Senin malam Selasa di pondok kita itu mengadakan hataman Bukhari bin Nazar beserta haul Mbah Sofwan ya. Tuh. Nah, demi kelancaran acara kita nanti, saya minta kepada teman-teman santri ya
untuk kerjasamanya, untuk partisipasinya, untuk kontribusinya ya, bantuannya ya yang mendapatkan tugas. Ya, saya ingin membacakan sedikit ya panitia atau tugas kalian masing-masing. Ya. Masalah makanan gampang ya. Di pondok selalu menyediakan tanpa kekurangan. Yang pertama, ketua umum ya, penyelenggara atau panitia khatmil Quran dan haul, ketua umumnya adalah Ustadz Barul Hilmi. Jika beliau berhalangan akan digantikan oleh saya. Yang kedua, ada seksi konsumsi yang akan diketuai oleh Kang Elvan ya, Kang Elvan. Anggotanya Toha, Khairuddin, Gusairi dan Arek Dalem. Ini siap-siap ya tugasnya. Konsumsi ya, kalau nggak ada tim konsumsi nanti kita nggak makan nih, nggak ada kopi ya dan lain-lain. Yang pertama adalah tugasnya konsumsi dan anggota koordinasi dengan Maksumi atau Arek Dalem tentang konsumsi. Yang kedua, nanti ngecek konsumsi yang dibutuhkan. Ketika tamu datang, ya tugas-tugasnya ini nanti mengecek konsumsi berapa yang dibutuhkan, kekurangannya apa aja, ya. Dan yang ketiga, mengantarkan konsumsi. Mengantarkan ini bukan mengantarkan ke dalam, mengantarkan di sini adalah mengantarkan ke seksi tamu yang menghidangkan, nanti ada sendiri. Yang kedua, ada seksi tamu yang diketuai oleh Ustadz Haitami dan Ustadz Ghazali. Ya, anggotanya Kang Agim, Kang Samsul, Kang Zuri, Kang Habib, terus Ade dan Rohman. Ini bagian tamu. Jadi untuk Ade sama Rohman ini nanti tugasnya itu menata sendal para masyayikh. Ya. Kelihatannya kayak sepele ya, kelihatannya kayak sepele menata sendal. Ya, kelihatan sama sepele. Tapi terkadang hal sepele itu kita nggak tahu mempunyai barokah yang sangat besar. Ya. Kalau memang niat dari hati, memang niat ingin mencari keberkahan, ya. Banyak ceritanya seperti itu. Ya. Nah ini tugasnya untuk menata sendal. Jadi pada masa saya datang, kalian nanti menata sendal. Tugasnya pokoknya kalian fokus ke situ saja. Nah untuk yang lain nanti Kang Agim, Kang Zuri, Kang Samsul itu menghidangkan hidangan ke dalam. Tuh. Untuk yang menyambut bagian luar itu ada Ustadz Haitami dan Ustadz Ghazali. Terus yang selanjutnya seksi parkir yang diketuai oleh Gus Lutfi ya, dan dibantu oleh Kang Aco Marlen. Anggotanya anak Roan. Ya. Ini bagian parkir. Nanti bisa kalian koordinasi sama ketua dan Kang Ajo Marlen. Yang pertama tugasnya izin parkir ke Cak Kuri dan Mbah Jauji sebelah ini. Izin kalau malam nanti mengadakan acara, izin parkir. Yang kedua mengarahkan kendaraan ke tempat parkir ya, dan menjaga jalan. Untuk parkir motor itu halaman Mbah Jauji sini satu. Yang kedua halaman Cak Kuri sebelah situ untuk motor. Kemudian untuk mobil depan RA dan pinggir jalan ya, atau kondisional gimana enaknya atau lihat lapangan. Yang terakhir adalah seksi akomodasi yang diketuai oleh Kang Rosid. Anggotanya kelas Imriti kabeh semuanya. Kelas 1 Aliyah ditambah Kang Malik dan Labib. Tugasnya menyiapkan tempat, menata tempat di masjid ya, nanti kekurangannya apa saja, menyiapkan karpet, artinya meminjam ya, nanti ada meminjam karpet, meminjam meja yang kecil atau yang panjang gini, berserta alasnya
ya beserta alasnya, terus sound system dan live streaming. Nah itu tugasnya untuk akomodasi. Acaranya tadi apa? Kapan? Malam. Ya. Wes. Maksud siapa azam tadi ya? Masuk azam itu sekolah malamnya, musyawarahnya libur apa enggak gitu kan. Terus ada lagi kebersihan. Nah ini tentang kebersihan tetap diketuai oleh kalau kebersihan, seksi kebersihan satu lagi diketuai oleh Kang Uni dan anak Jurmiyah. Kebersihan. Ya Jurmiyah. Kapan tugasnya ini? Tugasnya selesai acara bagian nyuci piring. Ya. Pahalanya gede malahan nyuci piring ya. Nah untuk Sapinah nanti bisa membantu-bantu ya atau tergantung lapangan nanti, tergantung kondisi. Mungkin ada yang bisa dibantu oleh anak Sapinah dibantu. Penting kalian jangan tidur. Kalau tidur nggak dapat makanan. Ya makanannya enak. Ya untuk berkat, nek turu kayak untuk berkat. Atau nanti menghadiri atau gimana bisa. Atau Sapinah musyawarah piye? Ya. Lihat lapangan kondisional. Itu yang pertama yang ingin saya sampaikan. Yang kedua, ini berhubungan tentang pondok. Yang kedua, kita kan di pondok itu dididik intelektual dan spiritual, ya kan? Intelektual itu bagian pengetahuan kita, diajarkan syawir, diajarkan mutolaah, diajarkan deres, diajarkan menghafal nazom, iya kan? Itu namanya kecerdasan intelektual, berpikir kritis. Dan yang kedua di pondok itu kita diajarkan cerdas spiritual. Cerdas spiritual itu yang pertama urusan rohaniyah atau urusan daleman, urusan akhlak, ya urusan akhlak, ya bagian dalam. Lah jadi santri itu kudu mantep luar dalam, luarnya ya bagus, dalamnya juga bagus. Nah. Karena itu ya bagi teman-teman santri ya ada bagi teman-teman saya itu ada yang masih suka mengumbar-umbar, bahasanya mengumbar-umbar apa ya? Ya mengumbar-umbar, ya mengumbar bagian dalemannya, ya bagian ya itu ya. Nah, jadi seharusnya ya bagi santri itu untuk menutup auratnya, ya wes itu intinya. Bagi santri kudu menutup auratnya. Masih ada yang belum menutup auratnya. Hukumnya apa? Hukumnya dosa. Membuka aurat itu hukumnya dosa. Sing nyawang yo dosa, yang nyawang juga berdosa. Kamu membuat orang berdosa, ya kamu tambah untuk dosa lagi, jadi double. Dosa pertama membuka aurat, dosa kedua membuat orang berdosa, jadi dosanya double. Ya, double. Jadi sebisa mungkin menutup auratnya. Tahu kan aurat laki-laki sampai mana? Nah, ya wes, nggak perlu dijelaskan, pokoknya itu. Menutup auratnya, kecuali di dalam WC. Kalau di dalam WC kalian mau buka umbar-umbar terserah, gak apa-apa di dalam WC. Ya kalau di luar WC, kalau di luar WC jangan ya. Nah itu yang kedua. Yang ketiga yang ingin saya sampaikan,
Ini tentang olahraga sore. Nah, olahraga sore. Ketika di depan sudah tarhim, ya sudah selesai berarti. Artinya sudah tidak ada lagi main bola dan lain-lain. Sudah persiapan untuk sholat maghrib. Jadi ketika sudah di depan sudah ngaji ya sudah, bagi yang main-main bola atau yang lain, ya biar kalian dapat berjamaah bersama imam. Yes. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Dimohon untuk pengertiannya, kerjasamanya, kontribusinya, partisipasinya kepada semua pihak, kepada seluruh teman-teman santri. Ada kesalahan saya mohon maaf. Saya akhiri, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami ucapkan terima kasih. Acara selanjutnya sambutan Ketua Muhadarah Orangnya aku silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajma'in. Amma ba'du. Yang sama-sama kita hormati dan kita muliakan pengasuh Pondok Pesantren Darul Hikmah Romo Kiai Haji Solehudin Sopwan. Semoga beliau beserta keluarga selalu diberikan kesehatan dan diberikan anak yang soleh dan soleha. Amin Allahumma amin. Dan yang saya hormati seluruh jajaran pengurus Pondok Pesantren Darul Hikmah yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu, namun tidak mengurangi rasa takzim saya kepada beliau semua. Langsung saja untuk besok setelah pulang sekolah semuanya diharapkan untuk bersih-bersih pondok dari halaman depan sampai halaman belakang. Oke, buat besok setelah pulang sekolah semuanya diharapkan untuk terjun ke lapangan. Bersih-bersih dari halaman depan sampai ke belakang. Dan juga saya minta kepada yang piket harian, kan yang di belakang itu kan halaman pondok, kami minta tolong juga dibersihkan. Yang di prank itu kan juga halaman pondok. Jadi saya minta kepada yang piket harian juga tolong dibersihkan. Selanjutnya untuk petugas minggu depan, saya minta MC Kang Ihsan, Qori kami minta Kang Aska, Sholawat kami minta kepada Kang Khairuddin,